Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Santika, NPM 1903031041 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait penyelesaian soal penganggaran bahan baku. Baik, langsung saja kita lihat untuk soalnya. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, bulan Februari sebanyak 1100 unit, lalu bulan Maret sebanyak 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kg yaitu seharga Rp100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg dan persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 100 kg, pada bulan Februari sebanyak 110 kg dan Maret sebanyak 120 kg. Lalu syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, kita disuruh membuat triwulan 1 pada setiap bulan. Untuk soal yang pertama adalah anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku, dan soal yang kedua yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baik, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel dan sudah mengisikannya. Semua di sini saya dapat dari soal. Yang pertama adalah anggaran produksi. Di sini bulan Januari sebanyak 1000 unit, di bulan Februari terdapat 1100 unit, dan di bulan Maret sebanyak 1200 unit. Dan berasal dari soal. Lalu setelah itu kita akan mengerjakan persediaan akhir, dan di sini saya juga sudah membuat tabel dan sudah memasukkannya, yaitu pada bulan Januari terdapat 100 kg, lalu bulan Februari terdapat 110 kg, dan bulan Maret sebanyak 120 kg. Selanjutnya kita ke tabel persediaan awal. Di dalam soal dijelaskan bahwa persediaan awal bulan Januari sebanyak 50 kg. Lalu bulan Februari sebanyak 100 kg. Kenapa demikian? Karena pada bulan awal ini kita mengambil persediaan akhir di bulan Januari. Jadi persediaan akhir di bulan Januari kita pakai untuk di persediaan awal pada bulan Februari, yaitu sebesar 100 kg. Begitu pula selanjutnya, yaitu di bulan Februari kita gunakan untuk persediaan awal di bulan Maret, yaitu sebanyak 110 kg. Jadi antara tabel persediaan akhir dan persediaan awal ini keduanya memiliki keterkaitan dan memudahkan untuk mengetahui berapa persediaan akhir atau persediaan awal yang kita punya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi nomor 1, yaitu terkait anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama kolom periode, produksi, SP, dan kebutuhan bahan baku. Di sini terdapat 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Produksi pada bulan Januari sebanyak 1000, Februari sebanyak 1100, Maret sebanyak 1200. Ini diambil dari anggaran produksi. Lalu untuk SP diambil dari soal, yaitu sebanyak 2 kg. Dan untuk kebutuhan bahan baku di sini terdapat dari nilai produksi dikali nilai SP. 1000 dikali 2 sebanyak 2000, begitupun sampai bulan Maret.
Lalu jumlah untuk Margareta Sentosa di anggaran kebutuhan bahan baku yaitu produksi sebanyak 3.300 dan kebutuhan baku sebanyak 6.600. Lalu selanjutnya ke anggaran pemberian bahan baku, yaitu di sini terdapat kolom kebutuhan bahan baku. Di sini kita ambil dari kebutuhan bahan baku, lalu persediaan akhir kita ambil dari persediaan akhir di sini. Lalu untuk tabel jumlah kebutuhan ini terdapat dari kebutuhan bahan baku dikali dengan persediaan akhir dan hasilnya masuk ke dalam kolom jumlah kebutuhan. Lalu persediaan awal di atas ini yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk mencari harganya, unitnya itu sendiri didapat dari soal dan harga juga didapat dari soal. Lalu di sini dikalikan, yaitu 2050 unit dikali dengan harga, maka akan ada jumlahnya. Begitu pula selanjutnya sampai bulan Maret. Maka akan diketahui penganggaran pembelian bahan baku per bulannya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini dapat kita lihat terdapat kolom keterangan, yaitu belian. Belian di sini bulan Januari, Februari, dan Maret didapat dari jumlah anggaran pembelian bahan baku. Lalu untuk tunai 30% ini didapat dari soal, yaitu 30%. Begitu pula di kredit 40% dan kredit 30%. Lalu untuk bulan Januari ini didapat dari 205 dikali 30%. Begitu pula seterusnya, 40% dikali 205 akan didapat 82.000. Begitu pula seterusnya. Dan di kredit seterusnya juga seperti itu. Dan di bulan-bulan berikutnya, baik di bulan Februari maupun Maret, cara yang dilakukan sama seperti yang dilakukan pada bulan Januari. Lalu pada bayar utang usaha 40% di sini. Nah, di sini didapat dari tunai, yaitu sebanyak 82.000 dari bulan Januari. 40% di bulan Januari, kita pindah ke Februari di kolom bayar utang usaha 40%. Lalu bayar utang usaha 30% di Januari, yang kredit 30% sebesar 61 itu dipindah ke kolom 61.500. Lalu pada bayar utang usaha 40%, yaitu 88.400, seperti itu. Dan kita totalkan, baik di bulan Januari, Februari maupun Maret, kas keluar keseluruhan dari tabel ini yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari sebanyak 61.500, Februari sebanyak 148.300, dan di bulan Maret sebanyak 222.200. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.